Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi hari yang begitu cerah. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husein Al-Atas dan Ustaz Hamzah Al-Atas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana No. 1 di Semarang, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Hamzah dan Ustaz Husein Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai saja ke pertanyaan pertama dari Bapak Fahrudin. Ustaz Hamzah dan Ustaz Husein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau membaca surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut namanya gemetarlah hatinya. Saya jadi khawatir karena kalau saya mendengar nama Allah, saya merasa biasa saja, tidak bergetar. Apakah iman saya terganggu, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Hamzah bin Al-Atas, begitu pula Muhammad Krisna Neza, seluruh Klurasil yang menemani kita pagi hari ini, beserta semua yang bersatu bersama kita dalam perjuangan yang mulia ini, yang mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya, bersatu di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa istiqamah di jalan yang Allah ridhai. Bergabung bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tuangkan di hati kita kecintaan kepada sesama orang yang beriman. Bersihkan hati kita dari kebencian, permusuhan, kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Pertama-tama saya menyapa para pendengar, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam suratul Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang yang beriman yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui ayat-ayat ini bahwa orang yang beriman itu bukan hanya sekedar orang yang percaya dan yakin. Percaya, yakin, bukan berarti telah memenuhi arti keimanan dalam arti yang sempurna. Tapi keimanan, ya, sebagaimana yang diterangkan ayat-ayat Al-Quran, di samping keyakinan, diiringi dengan amal yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman dalam suratul Hujurat, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu sedikit pun, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang dengan harta mereka, diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh karena itu, iblis walaupun dia makhluk yang mengenal Allah, bahkan lebih luas pengetahuannya dibandingkan kita, dan dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, tetapi tidak masuk dalam kategori mereka yang beriman. Karena walaupun dia tahu, walaupun dia yakin, tapi dia menentang perintah Allah ketika Allah perintahkan untuk sujud. Hingga Allah mengatakan, aba wastakbar kana minal kafirin. Dia menolak, menyombongkan diri, maka dia termasuk dari mereka yang kafir dan ingkar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita resapi, hayati arti keimanan yang sebenarnya. Yaitu bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar tahu dan yakin, tapi kita tahu, percaya, yakin, diiringi dengan amal yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman sebagaimana yang dikehendaki Allah, sebagaimana kriteria yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, adalah mereka-mereka yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka tumbuh kembang dan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Tuhan mereka berserah diri dalam seluruh urusan. Dalam urusan dunia mereka, dalam urusan kehidupan mereka, begitu pula menyangkut agama mereka, dalam segala hal mereka berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dari iman ini sebetulnya gambaran yang amat indah. Apabila seorang pria mencintai seorang wanita, bila disebutkan wanita tersebut di hadapannya, hatinya bergetar apa tidak? Pasti akan bergetar. Dia akan bergetar penuh kerinduan, terkadang dia tersenyum, tersipu-sipu mengingat kenangan di antara mereka. Bahkan kita jumpai banyak mereka yang memiliki rasa cinta yang begitu meluap hingga membuat mereka mabuk, tidak lagi ingat yang lain, hingga dikenal dengan kata Majnun, seperti Majnun Laila. Dalam ungkapannya dia mengatakan, amurru ala diyar Laila uqabbilul jidar dal jidar wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku berlalu di hadapan rumah Laila, lalu aku ciumi dinding rumahnya. Bukan dinding rumahnya aku cium, tapi yang berdiam dalam rumah tersebut. Jadi kalau kita lihat bagaimana kecintaan seseorang pada seorang wanita bisa sampai sedemikian rupa, sampai dia mengatakan agharu min abiha,
wa ummiha wa min dauratil miswaki idza halat mawdi'a fami. Saya cemburu pada ayahnya yang setiap saat bisa lihat dirinya. Kepada ibunya, sampai kepada siwak yang digunakan untuk membersihkan giginya. Nah, kita lihat kecintaan seorang laki-laki terhadap seorang wanita bisa membuat dirinya mabuk, terbayang-bayang, terkenang-kenang bila disebutkan namanya bergetar. Padahal ini sesama makhluk, di mana pria ini bukan lahir dari wanita tersebut. Malah jasa ibunya lebih besar dibandingkan jasa wanita tersebut. Lalu kenapa terhadap Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat, karunia yang begitu besar, bahkan kehadiran kita, kehadiran semua yang kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita tidak bergetar waktu disebutkan nama Allah? Lalu kalau kita dalam keadaan lengah, salah, diingatkan kepada Allah, ittaqillah, hati kita bergetar. Kita merasa malu dari perbuatan kita, kita menarik diri seperti seorang laki-laki yang jatuh cinta pada sepupunya. Pada saat sulit si sepupu minta bantuan padanya. Sebelumnya si laki-laki menggoda untuk mendapatkan wanita ini, si wanita menolak. Tapi dalam keadaan sulit, si pria mengatakan, saya akan bantu kamu asal kamu menyerahkan diri kamu kepada saya. Akhirnya si wanita terpaksa karena desakan, kebutuhan dan kehidupan. Suatu si laki-laki akan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah pada wanita ini, si wanita mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bi ahli. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau rusak cincin melainkan dengan haknya. Maksudnya, jangan kamu lakukan perbuatan yang tidak benar. Si laki-laki waktu disebutkan nama tersebut, nama Allah, langsung dia bergetar, dia palingkan wajahnya, dia tidak teruskan perbuatannya, dia mengatakan, pergilah kamu, yang saya berikan menjadi hak kamu. Jadi kalau kita disebutkan nama Allah, hati kita bergetar penuh kecintaan, kerinduan. Kemudian juga pada saat kita menghadapi sesuatu, takut dari sesuatu, yang teringat dalam benak kita adalah Allah. Pada saat senang, pada saat susah, kita selalu teringat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya hati kita ini hati-hati yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kalau pada saat kita senang, lupa pada Allah, malah ingat pada selainnya. Pada saat kita takut dari sesuatu, kita lupa kepada Allah, malah kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan nama Allah, kita merasa jijik. Disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar. Seperti firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebutkan nama Allah, disebutkan yang berhubungan dengan Allah, umpamanya kitabnya, petunjuknya, jalan yang Allah tunjukkan, mereka merasa jijik, merasa muak, jemu. Tapi kalau disebutkan nama selain Allah, wa idza dzukiral ladzina min duni, disebutkan nama Allah yang berhubungan dengan selain Allah, mereka idahum yastabsyirun, tentu mereka sambut dengan sukaria dan gembira. Jadi ini sebetulnya merupakan satu peringatan bagi kita dan juga petunjuk. Agar dalam hidup ini kita memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, menikmati sesuatu dengan memuji Allah, melihat keindahan mengatakan Masya Allah. Kalau kita menghadapi cobaan, kita bersabar dan memohon perlindungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang selalu kita ingat, baik pada saat senang maupun susah, pada saat kita dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan butuh, ya. Pada saat kita kuat maupun lemah, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kita, mendampingi kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan selalu mengingat kalian. Jadi kepada Bapak kita yang bertanya, ayat ini merupakan bimbingan, tuntunan untuk menjadi orang yang beriman dengan sejati. Saya tidak mengatakan Bapak belum beriman. Bapak sudah memahami kriteria orang-orang yang beriman, sudah mencicipi juga rasa keimanan, tinggal disempurnakan. Dengan banyak-banyak kita mengingat nikmat Allah, menyebut namanya, ya, mengingatnya dalam kesenangan, dalam kesusahan. Hendaknya selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering melupakan Allah pada saat kita senang, pada saat kita mampu, pada saat kita kuat, pada saat kita bersama makhluk-makhluk yang kita cintai, kita lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sedangkan Allah tidak pernah melupakan kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sejati bila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Kenapa mereka bisa bergetar penuh kerinduan pada wanita mereka, pada anak-anak mereka, pada dunia mereka. Hingga sedang sholat pun terbayang-bayang. Tapi tidak bisa bergetar hatinya pada Allah yang telah menciptakan mereka, menganugerahkan berbagai macam nikmat atas dirinya. Ini karena kita kurang fokus, kurang betul-betul merenungkan kebesaran, keagungan, dan nikmat-nikmat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah yang mengingatkan kebesaran Allah, nikmatnya, karunia-Nya, dan berbagai macam asma-asma-Nya yang begitu indah dituangkan dalam contoh-contoh yang begitu banyak dalam Al-Quran, maka akan menumbuhkan, menambahkan keimanan. Tapi kalau seandainya kita baca ayat Allah, tidak memahami isinya, bagaimana iman kita akan bertambah? Tidak cukup hanya dibaca, walaupun membaca Al-Quran tanpa kita fahami, merupakan satu amal soleh, tapi yang lebih indah lagi kita baca, kita fahami isinya. Bukankah terjemahan tersedia di hadapan kita? Kalau kita tidak mau membaca, kita bisa mendengarkan terjemahan Al-Quran. Kita bisa minta pada orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita, untuk membacakan terjemahannya. Kumpul bersama keluarga mendengarkan ayat-ayat Allah. Setelah meresapi kebesaran keagungan Allah, segala sesuatu dalam genggamannya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka tempat berserah diri yang dikenal oleh orang yang beriman hanyalah Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, pencipta mereka, pemelihara mereka, mereka berserah diri. Mereka tidak bersandar atau menyandarkan hidup mereka kepada selain Allah. Karena menyandarkan sesuatu kepada selain Allah sia-sia. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, istighathatul makhluk bil makhluk kastighathatil ghariq bil ghariq. Kalau makhluk berlindung pada makhluk, sama dengan orang tenggelam memegang orang yang sedang tenggelam. Akhirnya makin apa? Makin cepat tenggelam, karena bobotnya akan lebih berat. Bagaimana yang lemah, yang tak berdaya menjadi sandaran hidup kita? Maka jangan pernah sandarkan hidup kita pada makhluk. Tapi sandarkan hidup kita pada Allah. Baru kita akan mengalami terobosan, kemerdekaan dalam hati yang sempurna. Hingga di saat kita berhubungan dengan makhluk, bukan karena mengharap sesuatu yang ada padanya. Di saat kita merendah bukan karena takut padanya. Di saat kita menjauh bukan karena sombong. Kita mendekat. Dekat karena kecintaan. Kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerjasama di jalan Allah. Kalau kita menjauh, bukan menjauh karena kesombongan. Tapi kita menjauh dengan tujuan-tujuan yang baik. Baik diri kita maupun bagi saudara-saudara kita. Tapi kalau kita dekat dengan seseorang karena menginginkan sesuatu yang ada padanya, maka itu merupakan awal dari kemiskinan dan awal dari kehinaan dalam hidup kita. Jadi sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Anak jangan menyandarkan pada orang tuanya, sandarkan pada Allah. Begitu juga seorang ayah, jangan menyandarkan pada anaknya. Bersandarlah pada Allah. Allah akan jadikan anaknya nanti menjadi penghibur dirinya. Begitu pula orang tua akan menjadi mulia di hadapan anak-anaknya. Tapi di saat kita bergantung kepada sesuatu, baik itu anak kita, keluarga kita, maka kita akan menjadi makhluk yang lemah, tak berdaya. Allah akan meninggalkan kita. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah, alladzina yuqimunas shalah. Mereka buktikan ingatan mereka kepada Allah. Begitu juga tawakal mereka. Lalu apa? Melalui sholat. Alladzina yuqimunas shalah. Mereka bukan hanya mengerjakan sholat kemudian selesai, tapi mereka mendirikan sholat. Membangun hubungan yang begitu mesra, indah bersama Allah Tuhan mereka. Kalau mengerjakan sholat setelah selesai dikerjakan, ditinggalkan. Tapi kalau mendirikan sholat, membangun dan mendirikan hubungan yang terus dalam keadaan sinambung bersama Allah. Sedangkan pada saat kita sholat di masjid, itu hanya merupakan apa? Merupakan bahagian dari sholat. Tapi begitu kita keluar dari masjid, kita praktekkan arti, makna, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita berkata dengan baik, berbuat kebaikan, mengajak pada kebaikan, menahan diri kita dari hal yang tidak baik karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami karuniakan bagi mereka. Setiap orang yang punya sesuatu, dia sadar bahwa ini karunia Allah. Lalu Allah bilang, keluarkan sebahagiannya untuk saudara kamu. Ini saya tidak akan merasa berat. Tapi kalau dia merasa ini miliknya, ya, usahanya, tidak merasa bahwa ini karunia Allah Subhanahu wa taala, dia akan kikir. Sampai dia berkata, hadza min arak jabini wa min kaddi yamini. Ini dari keringat saya, dari usaha saya. Enak aja kamu minta begitu saja. Tapi kalau dia merasa bahwa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Dia akan selalu, setiap mendapatkan rezeki, dia ingin berbagi dengan orang-orang yang butuh di sekeliling. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan, anugerahkan bagi mereka, mereka berinfak. Lalu Allah jelaskan kedudukan mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka Allah sediakan ketinggian derajat di sisi Tuhan mereka. Ampunan atas dosa mereka seluruhnya. Kemudian warizqun karim, dan rezeki yang amat mulia di dunia maupun di hari akhir. Yang di sisi Allah jauh lebih mulia. Jadi kepada Bapak yang bertanya, ini juga merupakan peringatan buat saya yang membacakan. Buat kita semua, buat Bapak, agar kita berusaha untuk meningkatkan betul-betul ma'rifah kita kepada Allah. Demikian pula keyakinannya menjadi satu kesatuan yang kita jiwai dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikut nih agak panjang ini ya. Assalamualaikum satu C dan setanza. Saya setuju bahwa alam semesta ini diciptakan Allah dengan sangat sempurna dan bertata sempurna. Tapi saya meragukan apa yang disampaikan oleh Radio Rasil bahwa bumi ini ada di dalam sebuah galaksi atau merupakan kumpulan dari planet-planet yang ada di dalamnya atau galaksi. Padahal belum pernah ada dalilnya di Al-Quran atau di kitab suci lainnya bahwa bumi ini berbentuk sebuah planet. Kalau kita berbicara planet itu mengindikasikan bahwa bumi itu bulat dan kecil, berarti sejajar dengan planet-planet lain seperti bulan dan lain sebagainya. Ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang ada di Al-Quran, bahwa Allah menciptakan luasnya surga sama dengan luasnya bumi dan langit. Tidak mungkin Allah selalu menyandingkan bumi dan langit kalau bumi ini hanya sebuah planet kecil. Jadi yang benar adalah bumi ini besar luasnya, sama dengan langit, tidak beredar, mengitari matahari. Belum ada satupun manusia yang mampu mengetahui ujungnya bumi. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu tidak mampu menembus ujungnya bumi dan langit kecuali dengan sesuatu kekuatan bumi ini. Istimewa, diam dan tenang, tidak berputar, beredar, mengitari matahari. Sebagaimana yang orang percaya selama ini. Saya lebih percaya bahwa bumi ini diam dan tenang. Justru matahari, bulan dan lainnya yang berjalan, beredar, mengitari bumi. Karena itu sudah sesuai apa yang ada di Al-Quran, bahwa Allah menundukkan matahari berjalan pada garis edarnya dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi matahari lah yang berjalan menyinari sebagian ke wilayah bumi berurutan, maka disitulah terjadinya siang dan malam. Mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang bertanya, Pak siapa nih? Hamba Allah yang bertanya. Perlu kita ketahui, ya, perlu kita fahami bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah turunkan sebagai pedoman untuk umat Nabi Muhammad sejak Rasulullah SAW diutus sampai yaumil qiyamah. Dan keunikan bahasa Al-Quran ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada bangsa-bangsa yang hidup di zaman Nabi dengan bahasa yang mereka bisa fahami. Akan tetapi juga
bahasa Al-Quran ini akan bisa dipahami lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi oleh umat-umat yang hidup pada masa-masa berikutnya. Karena Al-Quran ini adalah ilmu Allah yang menjelaskan sesuatu bukan saja sesuai dengan pemahaman manusia pada zaman Nabi. Akan tapi Al-Quran ini mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh manusia-manusia pada zaman-zaman seperti zaman sekarang, ya, maupun zaman yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara kepada manusia-manusia yang ada di zaman Nabi, tentunya firman-Nya ini akan bisa dipahami oleh mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana luasnya surga, ya, seperti luasnya langit-langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ini adalah, ya, bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan kepada umat manusia pada saat turunnya Al-Quran ini, yaitu pada zaman di mana manusia pada waktu itu melihat bumi ini begitu luas karena mereka nggak memiliki alat, ya, untuk mengetahui bagaimana keadaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sesuai dengan daya tangkap mereka. Karena oleh karena itu Allah katakan Al-Quran ini mudah. Arti mudah untuk manusia pada zaman Rasulullah dan juga mudah nanti pada zaman-zaman sekarang. Maka dengan kemajuan teknologi akan terungkap bagaimana kejelasan Al-Quran ini. Jadi ketika Allah menciptakan bagaimana bumi ini luas, kemudian dihamparkan bumi ini buat manusia, dijadikan ini tempat yang sesuai buat manusia, ini berbicara sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi istilahnya relatif buat mereka ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luas. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang ini sebenarnya menunjukkan kepada suatu hukum relativitas, ya, hukum nisbi. Bagaimana terkadang kita memandang sesuatu, ya, bumi ini diam, bumi ini tenang, seperti itu, ya, kalau dinisbatkan dengan kita sedang berdiri diam di sini. Tapi kalau dilihat dari angkasa, ya, maka lain keadaannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surah An-Naml ayat 88. Ini adalah, ya, ayat Quran berisi makna yang dalam yang harus kita renungi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kalian melihat gunung-gunung, kalian kira gunung itu diam. Ya. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Ini Allah ingin menggambarkan, mungkin pada masa dulu ya dilihat, oh bumi ini dia akan bergerak seperti bergeraknya awan. Tapi sebenarnya ini adalah penjelasan tentang hukum nisbi tadi atau hukum relativitas. Ketika Allah menunjuk gunung, itu adalah gunung karena gunung ini melekat pada bumi, gunung adalah bagian dari bumi. Ini menunjukkan bagaimana bumi ini bergerak. Ya. Tapi kalian mengira ini diam. Sama seperti kalau kita naik kereta misalnya. Kita sama-sama duduk. Pak Krisna ada di depan saya. Ya, kita diam, Pak Krisna diam.
Ya, padahal kereta ini sedang berjalan. Ya, kalau saya Pak Krisna dibanding saya ya diam. Tapi kalau dibanding dengan pohon-pohon yang di luar kereta, kita sedang bergerak. Ini yang namanya artinya hukum nisbi atau seperti yang Einstein kemukakan, ini hukum relativitas. Dan inilah yang banyak terjadi di alam ini, seolah-olah bumi kita ini diam, padahal bumi kita ini bergerak. Dan Allah Subhanahu wa taala ungkapkan juga dalam surah Yasin bagaimana matahari pun bergerak, semuanya bergerak. Wasyamsu tajri limustaqarrir laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Matahari beredar, bergerak pada garis edarnya. Yang ini dulu mungkin karena kita melihat matahari beredar, terbit di timur, tenggelam di barat, seperti itu. Hanya terlihat seperti itu karena kita melihatnya dari matahari. Ya, sama juga seperti kita di kereta. Ya, kita bisa melihat ini diam, ini bergerak. Ketika dia bergeraknya, ya, seorang bergerak dari gerbong satu ke gerbong lain. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari luar kereta, bagaimana perubahan pergerakan itu sebenarnya berbeda. Ini adalah hal-hal yang relatif. Jadi begitu ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dipahami oleh umat terdahulu secara sederhana, ya, tapi di dalam ayat Quran itu banyak ayat yang lain yang merupakan, kalau dibilang itu ayat-ayat yang masih mutasyabihat pada waktu itu. Tapi ini akan menjadi jelas pada sesuai dengan perkembangan ilmu manusia. Ya, sebenarnya ada juga ayat-ayat yang diungkapkan pada masa Rasul, ya, tapi sebenarnya itu belum bisa dipahami oleh umat pada waktu itu, ya, kalau bukan dengan keimanan. Seperti contohnya lagi, ya, dalam ayat misalnya dalam surah Al-Isra. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna fihi alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi maha suci Allah, maha suci Allah dari sifat kelemahan, maha suci Allah dari sifat ketidaktahuan, dari sifat bermacam-macam sifat-sifat kekurangan, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dalam sebagian malam, lailan, ya, sebagian malam dari Mekah ke Palestina. Di mana pada waktu itu perjalanan ini ditempuh 2 bulan pulang balik. Kok Rasulullah hanya sebagian malam, bahkan menembus angkasa sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali pada malam itu juga. Ini nggak bisa dipahami oleh manusia pada waktu itu kalau bukan dengan keimanan. Secara logika nggak bisa dipahami. Tapi coba ada zaman sekarang orang berangkat, ya, dari Mekah ke Palestina, ya, misalnya cerita, saya semalam pergi, ya, dari sini misalnya ke Surabaya, nah, tadi malam sudah balik lagi. Orang bisa percaya sekarang karena dengan kemajuan teknologi, ya, yaitu dengan menggunakan pesawat. Nah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat di mana pada waktu itu sebenarnya, ya, kita tidak bisa pahami dengan secara jelas, tapi sekarang akan menjadi terungkap begitu jelas ayat-ayat Quran ini dengan kita bisa melihat dengan menggunakan alat-alat, ya, dengan menggunakan teknologi sehingga bisa terlihat terbukti kebenaran Al-Quran dan maksud dari apa yang dikandung oleh Al-Quran menjadi jelas. Karena ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan hatta yatabayyana annahul haq, ya, akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini dan di dalam diri manusia. Sehingga menjadi jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak, bahwasanya Al-Qur'an ini hak, kebenarannya ini
Ya, ini terungkap bagaimana angkasa luas ini. Kalau hanya ngelihat saja, kita ngelihat kalau bintang-bintang begitu nggak bisa terungkap. Tapi dengan kemajuan teknologi ini semuanya bisa terungkap tentang keadaan bumi, matahari dan planet-planet yang lain. Itu bukan hanya dengan pandangan mata, karena pandangan mata bisa menipu. Seperti seorang meletakkan tongkat ke dalam air, kata mata bilang kok bengkok ini. Mata bisa salah karena itu memiliki keterbatasan. Tapi dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, ini bisa dijelaskan. Kenapa bisa terlihat bengkok? Karena pandangan kita melihat suatu benda di dua media. Media udara dan media cair. Sehingga terjadi pembiasan cahaya di sana. Ketika kita melihat bintang dan bulan, kita bilang bulan lebih besar dari bintang. Ini pandangan kita. Tapi dengan ilmu pengetahuan dan akal kita bisa tahu, oh enggak, bintang lebih besar daripada bulan. Kenapa kok dia kelihatan kecil? Karena dia lebih jauh jaraknya. Nah, ini hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada yang bertentangan. Dan apa yang kita jelaskan ini, apa yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran sudah lebih dahulu mengisyaratkannya. Memang Al-Quran tidak berbicara, oh bumi itu bulat seperti dulu. Tapi dalam isyarat-isyarat yang disebutkan seperti yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail, itu semuanya itu menggambarkan bagaimana bumi ini bentuknya bulat, dan itu seperti planet-planet yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ustaz Husain akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Telah jelas apa yang disampaikan Ustaz Hamzah tadi, bahwa bahasa Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila berbicara kepada masyarakat yang masih primitif dan terkebelakang dengan fakta-fakta ilmiah yang diketahui manusia pada saat ini, niscaya mereka akan mengatakan yang berbicara itu apa? Tidak waras. Kalau pada saat itu Allah sebutkan akan ada satu hari nanti pesawat yang terbuat dari besi akan terbang di angkasa mengangkut mereka, niscaya mereka akan mengatakan ini yang berbicara orang yang tidak waras. Betul tidak? Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana sebahagian orang yang telah beriman kembali murtad karena meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yukhatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia disesuaikan dengan akal mereka, pemahaman mereka. Nah, Al-Quran ini sebagaimana yang digambarkan Rasul, kitab yang tidak akan pernah berakhir. Lapuk dengan banyak membacanya. Justru setiap kita membaca, kita menemukan makna-makna, buah-buah yang baru. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bedanya dengan ilmu manusia. Ilmu manusia terikat oleh pengalamannya, juga dibatasi oleh keterbatasannya. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup yang lalu, yang kini, yang akan datang. Tadi Ustaz Hamzah menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kawwara yukawwir diambil dari kata kurah, itu bola. Kawwara, ya. Oleh karena itu kawwaral imamah apa? Melitkan sorban di kepalanya. Begitu juga dalam ayat tadi Allah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memutar malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam pada objek yang sifatnya apa? Bulat. Pada objek yang sifatnya bulat. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi umat manusia dalam perjalanan mereka dengan bimbingan petunjuk yang membuat mereka bertambah waktu, bertambah ilmu pengetahuan mereka, mereka menyaksikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Kalau kita lihat sebelum revolusi Perancis, ketika Barat masih dalam keadaan terkebelakang, itu doktrin gereja sebagaimana yang mereka terima dari warisan leluhur menyebutkan bahwa bumi itu sentral. Matahari yang berputar mengitari bumi.
Akhirnya melalui perkembangan ilmu astronomi, penelitian mereka menemukan ternyata ini merupakan kebalikannya, bukan bumi yang menjadi sentral. Ya. Mereka mengatakan bahwa matahari merupakan apa? Merupakan sentral, bumi yang berputar mengitari, bumi sentral, ya, kemudian matahari yang mengitari bumi. Lalu dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, mereka menemukan bahwa ini bertentangan dengan fakta-fakta yang mereka temukan. Akhirnya sebagaimana yang diterangkan oleh ulama Islam pada saat itu, mereka belajar dari Cordoba, ya, yang sekarang dikenal dengan Spanyol, belajar dari ulama-ulama Islam yang berkembang dalam bidang astronomi di bawah bimbingan petunjuk Al-Quran. Akhirnya mereka meyakini betul-betul bahwa sebetulnya ya, yang menjadi sentral adalah apa? Matahari. Matahari merupakan bintang atau salah satu bintang yang berada pada galaksi Bima Sakti kita. Sedangkan planet, ya, planet mengikuti matahari. Oleh karena itu, matahari kita dikelilingi oleh beberapa planet ini yang dinamakan tata surya. Antara planet dan matahari dinamakan tata surya. Nah, matahari kita yang merupakan salah satu bintang, sesuai dengan apa? Dengan fakta ilmiah. Merupakan salah satu bintang yang terdapat pada galaksi Bima Sakti kita. Galaksi ini artinya kumpulan dari bintang atau gugusan bintang. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, ya, dan galaksi-galaksi yang lain. Ini menunjukkan bagaimana alam yang begitu luas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Tuhan kalian, dan surga yang luasnya bagikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran yang luas, yang tak terbatas buat mereka. Kalau mereka melihat bumi luas seperti Ustaz Hamzah dikatakan, ya, Allah ingin gambarkan bahwa surga yang akan didiami oleh orang yang beriman, ya, kelak luasnya bagikan luas langit dan bumi. Sampai saat ini manusia tidak mampu untuk menentukan seberapa luasnya langit dan bumi. Dengan teleskop yang mereka letakkan di luar angkasa, mereka masih belum menemukan ujungnya. Yang mereka temukan di luar apa yang mereka ketahui, pada batas apa yang mereka temukan, masih terdapat kegelapan. Bahkan belum lama ini kita dengar mereka menemukan galaksi yang baru. Menemukan galaksi baru. Ini menunjukkan betapa sebetulnya apa? Piciknya pengetahuan kita. Sebagaimana yang Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi bumi kita ditemukan oleh para ilmuwan di tengah-tengah galaksi kita ini, jangankan di tengah-tengah alam raya, di tengah galaksi kita, bagikan sebutir debu yang terapung-apung di tengah angkasa, begitu kecil, begitu rendah, tapi telah membuat manusia bertarung, berkelahi, berperang, saling menumpahkan darah, memperebutkan sesuatu di muka bumi. Tapi yang Allah sediakan di hari akhirat nanti untuk orang yang beriman, nikmat dan luasnya bagikan luas langit dan bumi. Adapun yang ditanya tadi, bahwa dia tidak meyakini bahwasannya bumi ini yang bergerak, tapi matahari yang melingkarinya dengan alasan firman Allah, wasakhkhara syamsa wal qamar, Allah tundukkan matahari dan bulan. Maksud dari ayat ini, matahari bukan bekerja, ya, secara serampangan atau dengan sendirinya. Tapi Allah tundukkan matahari yang merupakan salah satu bintang bagi bumi kita, memberikan penerangan, memberikan juga kehangatan di saat dia terbenam, digantikan oleh bulan yang memantulkan cahaya matahari. Dan Allah sebutkan dalam surat Fussilat, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit yang terdekat ke bumi kita ini, kata dunia itu yang terdekat, dengan lampu-lampu. Di antaranya bulan, matahari, termasuk juga apa? Bintang-bintang juga merupakan hiasan-hiasan yang menghiasi kita semuanya bagi orang-orang yang ada di bumi. Sesuai dengan hukum relativitas yang Ustaz Hamzah dikatakan, hendaknya kita fahami, jangan segala sesuatu diukur dengan kita. Diukur dengan alam kita yang sempit. Ketahuilah bahwasannya alam lebih luas dari apa yang kita ketahui. Seringkali kita ini melihat sesuatu, kita ukur dengan kita sebagai contoh. Kalau kita di stasiun kereta api, dua kereta berhenti bersama-sama. Satu menuju ke Surabaya, satu menuju ke Jakarta. Katakan keberadaannya di Cirebon. Kita berdiam, di sebelah kita juga kereta berdiam, kita merasakan bahwa tidak ada yang bergerak.
Tapi begitu kereta yang menuju Jakarta, kita menuju ke Surabaya, yang menuju ke Jakarta bergerak, kita merasa soal kereta kita yang bergerak. Kita merasa apa? Kereta kita yang bergerak. Kalau seandainya seorang di pesawat, ya, dia tidak tahu bodinya naik pesawat, terbang di udara tertutup semuanya, tidak terlihat tanda-tanda ya, yang menunjukkan gerakan pesawat. Bangun tidur, tentu kita mendapatkan kita sedang di udara. Kita merasa nggak bahwa kita di udara? Nah, pesawat yang mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar, ya, terbang di angkasa di atas udara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bandingkan dengan bumi kita, ya, yang besar dengan samudranya yang menggenangi 2/3 bumi kita, pada saat dia berputar pada sumbunya dengan kecepatan tinggi, kemudian mengitari matahari selama 1 tahun penuh. Subhanallah, kita tidak merasakan getaran. Pada apa? Kalau kita meletakkan gelas di sini, kita tidak merasakan getaran. Karena apa? Karena halusnya gerakan tersebut. Karena keseimbangan yang Allah ciptakan. Sebagaimana kalau seorang mengendarai mobil, bannya atau rodanya tidak seimbang, tidak balance. Waktu berjalan terasa apa? Di jalan yang halus, tapi bannya tidak balance. Pasti waktu jalan apa? Seperti orang yang ngengkang. Betul tidak? Dari belakang kalau kita lihat itu ban gimana? Tapi begitu ya, ban tersebut dibalancing, ya, kemudian diberikan timah pada sebahagiannya, ya, di mana gerakannya tidak seimbang karena ada yang lebih berat. Diberikan timah untuk membuat apa? Membuat berimbang. Waktu dia berjalan dengan kecepatan 150 km, bahkan 180 km di jalan yang halus, kita nggak merasakan gerakan yang berat kan? Tapi kalau pada jalan yang rusak, walaupun cuma 10 km, terbanting-banting kita berjalan di atasnya. Jadi media menentukan. Media menentukan. Kemudian juga kondisi keseimbangan juga apa? Juga menentukan. Jadi subhanallah, bumi kita dengan keseimbangan yang Allah ciptakan. Lautan menggenangi 2/3 bumi kita. Kemudian Allah letakkan gunung-gunung di atas permukaannya, bukan sembarangan, di tempat yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah tancapkan gunung-gunung di muka bumi agar apa? Agar pada saat dia beredar tidak sama sekali apa? Tidak membuat kalian berada dalam keadaan tidak seimbang. Hingga kita di rumah alhamdulillah tidur dengan nyenyak, aman, makan, duduk. Coba kalau seandainya bumi bergetar. Seperti yang kita rasakan belum lama ini karena gelombang udara yang dahsyat, pintu-pintu kita bergetar. Baru sedikit kita merasakan gelisah dan takut yang luar biasa. Tapi dengan rahmat Allah, Allah berikan rasa aman kita di bumi. Kecuali kejadian-kejadian tertentu sebagai peringatan dari Allah betapa lemahnya, rapuhnya kita manusia. Dengan adanya COVID, manusia diporak-porandakan, ekonomi mereka dihancurkan. Berapa banyak orang yang putus asa pada saat ini. Baru COVID. Oleh karena itu kita ingatkan kepada pihak kepolisian, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Kalau seandainya kalian berkuasa saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas kalian. Bertobatlah dari kesalahan yang kita lakukan semua, kembali ke jalan Allah demi keselamatan kita semua. Jangan sampai kita mengabaikan Allah pada saat datangnya azab Allah. Tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita semua. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendapat yang mengatakan bahwasannya matahari yang mengitari bumi kita, bukan bumi yang mengitari matahari, sebetulnya semua ini merupakan kesalahpahaman. Yang terjadi adalah gerakan semu matahari. Bukan matahari yang bergerak, bumi yang berputar ya, pada sumbunya. Akhirnya melahirkan anggapan bahwa matahari yang bergerak mengitari bumi kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang di kereta api, satu ke Jakarta, satu ke Surabaya, yang satu berjalan bertolak menuju arah yang berlawanan, yang satu merasakan seolah-olah dia bergerak, padahal tidak bergerak. Begitu juga, kita merasakan seolah-olah matahari yang bergerak, padahal sebetulnya yang bergerak adalah bumi kita. Itu yang dinamakan gerakan semu matahari. Jadi hendaknya kita dalam hal ini memperhatikan ayat-ayat Quran, kemudian juga perhatikan fakta-fakta ilmiah. Ini bukan merupakan teori, tapi fakta-fakta ilmiah ya, yang bersifat empiris, yang membuktikan justru kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
membuat orang akan yakin kebenaran Allah walaupun diturunkan 1400 tahun yang lampau. Bertambahnya pengetahuan justru tidak bertolak belakang dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti di Batam. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Saya membaca surat Muhammad ayat 33. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Yang dimaksud janganlah kamu merusakkan segala amalmu apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau seandainya Ibu siapa tadi? Ibu Siti. Ibu Siti dari Batam. Ibu baca ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malakum. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, di samping mereka berpaling, juga memalingkan manusia dari jalan Allah. Karena biasanya kalau orang berpaling dari jalan Allah, dia nggak ingin sendirian. Dia ajak teman-temannya juga untuk menjauh dari Allah. Kemudian wasyaqur rasul, dan mereka menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, la yadurrullaha syai'an. Semua upaya mereka tidak akan merugikan, tidak akan membahayakan Allah, maksudnya membahayakan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah akan menghancurkan, menggugurkan semua amal mereka. Jadi kalau orang ingin memerangi Allah Subhanahu wa taala, menentang agama Allah atau memalingkan manusia dari agama Allah, Allah gambarkan dalam gambaran yang amat betul-betul lucu. Seperti orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulutnya. Kalau seandainya mereka berusaha meniup matahari dengan mulutnya, padam apa tidak? Tidak. Artinya upaya yang sia-sia. Upaya yang sia-sia. Allah jadikan apa yang mereka lakukan sebagai ujian bagi orang yang beriman, sabar apa tidak? Sabar. Apabila mereka sabar, kemudian mereka berserah diri kepada Allah, tidak bangga dan menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan bala bantuannya. Bahkan malaikat akan dikerahkan Allah untuk membantu orang yang beriman. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah bilang segera saat ini Allah kirimkan 5.000 malaikat yang berbaris siap untuk memberikan bantuan buat kalian. Tapi Allah sebutkan apa? Bahwa ini merupakan kabar gembira, tapi kemenangan semua datang dari sisi Allah. Harus dipenuhi syaratnya. Kita disiplin, sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus berjuang semaksimal kemampuan kita mengembangkan persenjataan kita, kemampuan kita, dan selalu menyiagakan pasukan yang bersiap-siap menghadapi musuh, bukan tidur lalu menghadapi kemenangan, atau bukan berpecah belah, berselisih mengharapkan kemenangan dari Allah. Jadi Allah jelaskan bagaimana semua upaya-upaya orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah, menentang Rasul, menimbulkan fitnah, semua usaha mereka tidak akan merugikan Allah, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat sebelumnya Allah gambarkan bagaimana orang-orang munafik. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya mereka-mereka yang murtad keluar dari agama Allah setelah jelasnya petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bahagian dari bisikan dan tipu daya syaitan, dan apa yang mereka lakukan merupakan doktrin-doktrin yang datang dari syaitan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Yang membuat mereka Allah kategorikan sebagai orang yang murtad dari agama Allah karena mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai agama Allah, yang tidak menyukai kitab Allah, bahwa kami akan mentaati kalian pada sebagian urusan. Kami akan meralat, menghapuskan sebagian ayat-ayat Allah, dan kita akan sesuaikan agama Allah dengan kemauan kalian. Padahal agama datang dari penguasa langit dan bumi. Tentu kita hapuskan sebahagiannya, kita sesuaikan dengan keridhaan manusia. Ini yang melakukan, atau ulama yang melakukan, siapapun dia, maka orang seperti ini masuk dalam kategori orang yang murtad. Dan Allah tahu semua yang mereka lakukan dalam keadaan tersembunyi. Rahasia mereka semua diketahui Allah.
Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nanti kalau malaikat mewafatkan mereka, menampari wajah mereka, menampari juga bokong mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah, wa karihu ridwanahu, dan mereka tidak menyukai keridhaan Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan semua amal mereka. Nah, kita lihat dari ayat ini, kita kaitkan dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, jangan kalian batalkan, gugurkan amal kalian. Karena kalau kalian beramal, setelah kalian beriman, berbuat kebaikan, tentu kalian gugurkan dengan pembangkangan kalian. Dengan juga sikap nifak, di mana kita toleransi, menyesuaikan agama Allah yang datang dari Allah dengan keridhaan manusia, kita melakukan tindakan-tindakan semacam ini, maka amal kebaikan kita semua akan hancur bergugur. Oleh karena itu, apa saja yang bertentangan dengan keridhaan Allah, kita mengabaikan apa yang datang dari Allah, menggantikannya dengan yang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang-orang yang beriman, yang menimbulkan ancaman di tengah-tengah mereka, ya, yang berupaya untuk menimbulkan fitnah, semua adalah perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan amal kita. Kita sebagai hamba seharusnya menyesuaikan diri kita dengan keridhaan Allah dan petunjuknya, bukan menyesuaikan agama Allah dengan keridhaan kita, dengan nafsu kita, atau dengan keridhaan manusia. Wal'iyadzubillah. Jadi maksudnya, jangan gugurkan amal kalian dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan tadi pada ayat-ayat sebelumnya. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah? Ya. Mungkin ada juga hal senada yang seperti yang diterangkan tadi Ustaz Husain. Kalau kita baca pada awal surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi ini juga menerangkan bagaimana amal kita itu bisa gugur tanpa kita sadari. Yaitu dengan apa? Dengan kita mengagulkan pendapat kita, yang pertama, daripada pendapat firman-firman Allah. Allah larang di sini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahulukan pendapat kalian, opini kalian, ya, keputusan kalian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum Allah, ada ketentuan Allah, tapi kita abaikan seperti tadi, ya, kita melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha samiun alim. Juga waktu dulu zaman Nabi, ya, sampai orang mengeraskan suaranya saja di hadapan Rasulullah SAW, diingatkan, ini bisa saja ini menggugurkan amal kalian. Karena biasanya orang mengeraskan suara di hadapan Rasul, maksudnya dia mau mengagulkan dia punya pendapatnya, egonya lebih daripada apa yang diucapkan, diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Sekarang walaupun Rasulullah tidak ada, artinya kita mendahulukan pendapat kita, keinginan kita, syahwat kita daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga apa yang ditunjuki dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pun akan membawa kepada pengguguran amal secara kita tidak sadar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari Bapak Irawan di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Di dalam surat Al-Fat ayat 9, terjemahannya, agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Kenapa kok yang disebut pagi dan petang? Bukankah kita tetap harus mengingat Allah sepanjang waktu? Itu aja pertanyaannya dari Bapak Irawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai saksi. Sebagai saksi bahwasannya Allah telah memberikan peringatan dan kabar gembira. Telah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan bahwasannya mereka tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Di samping sebagai saksi juga wa mubasyiran wa nadhira, membawa kabar gembira bagi mereka-mereka yang menyambut seruan Allah. Mereka-mereka yang menempuh di jalan kebenaran dan keadilan. Wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang lupa, yang tidak sadar, yang hanyut bersama hawa nafsunya, yang ingkar kepada Allah. Kalau ini misi Nabi, berarti misi ulama sama enggak? Sama. Walaupun tidak menerima wahyu, tapi menyampaikan wahyu yang Allah turunkan pada Nabi dan Rasul. Oleh karena itu ulama harus menghindari bahasa-bahasa apa? Pelecehan, ledekan, kata-kata yang kotor harus dihindari. Karena misi dia kalau menyampaikan agama Allah sebagai saksi, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, sedangkan Rasul sebagai saksi bagi kalian. Jadi kita meneladani Rasul, lalu kita dengan meneladani Rasul menjadi contoh dan saksi di tengah-tengah umat manusia dengan menyampaikan risalah Allah, bukan menyampaikan pesan pribadi. Litu'minu billahi wa rasul, tujuannya dari dakwah ini agar kalian semua beriman kepada Allah. Wa tu'azziruh, dan kalian mendukung agama Allah, perjuangan nabinya yang mengajak manusia kembali kepada Allah. Wa tuwaqqiruh, dan mengagungkan Allah. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih padanya pagi dan petang. Bertasbih pagi dan petang bukan berarti tasbih hanya terbatas pada apa? Pagi dan petang. Tidak. Allah sebutkan fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbihu wa atrafan nahar. Cuma Allah khususkan dua waktu ini karena apa? Karena pagi hari merupakan di mana seorang memulai pekerjaannya, supaya jiwanya dipenuhi dengan bekal maknawi, disucikan dari berbagai macam tipu daya syaitan, pencemaran-pencemaran yang mencemari hatinya, dengan bertasbih kepada Allah, dengan berzikir kepadanya, dengan salat, ya. Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwanya agar dia siap dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan kebersihan hati. Adapun zikir itu sendiri dan tasbih diperintahkan untuk kita perbanyak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir kalian. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, secara khusus bertasbihlah kalian pagi dan petang. Jadi wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Pada permulaan hari kita buka mata kita dengan tasbih, mentasbihkan Allah, mengembalikan semua kepada Allah, dan kita membersihkan jiwa kita dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat sebelum terbenam matahari, kita juga bertasbih kepada Allah, mempersiapkan malam hari kita dalam suasana yang betul-betul apa? Yang betul-betul dengan persiapan hati menghadap ke hadapan Allah. Oleh karena itu begitu kita masuk ke malam hari, dalam sholat kita bertasbih. Betul enggak? Maghribnya, isya'nya. Kemudian malam harinya kita bangun malam juga bertasbih kepada Allah. Pada siang harinya zuhur asar kita juga bertasbih kepada Allah. Kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, berzikir, tapi secara khusus perhatikan dua waktu utama ini, waktu kita memulai hari kita dan menutup hari kita, agar semuanya betul-betul apa? Dimulai dengan kebaikan dan ditutup dengan kebaikan. Awaluhu miskun wa khitamuhu miskun. Jadi sebetulnya dengan banyak-banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kita betul-betul dalam keadaan suci murni sebagaimana kembali ke dalam fitrahnya. Tasbih kita kepada Allah bukan mensucikan Allah, tapi diumpamakan seperti orang yang melihat cermin, bukan cermin yang dilihat, tapi melihat wajahnya pada cermin. Begitu juga bertasbih kepada Allah, tujuannya membersihkan jiwa kita dari syirik. Mentakbirkan Allah, membersihkan jiwa kita dari kebesaran selain Allah, hingga kita menjadi kuat. Memuji Allah, mengembalikan seluruh nikmat kepada Allah, bukan kepada selainnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah. Kadang-kadang memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan waktu-waktu tertentu pasti di sana ada hikmah, ada rahasia, ya. Begitu juga ketika menyebutkan perintah-perintah, seperti saya ambil contoh misalnya Allah perintahkan kepada Siti Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
Ya, perintah di sini ya hai Maryam uqnuti li rabbiki, artinya beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, wasjudi warka'i, dan sujudlah dan rukuklah. Ini sujud dan rukuk sebenarnya ini lambang dari melakukan sholat. Tapi Allah nggak sebutkan semuanya apa rukun-rukun sholat. Karena inilah rukun sholat yang sangat penting disebutkan seperti itu. Begitu juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan bagi manusia. Yang di sini disebutkan hanya tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, beramar ma'ruf, nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kewajiban-kewajiban yang lain apa enggak dikerjakan? Dikerjakan, tapi untuk tegaknya menjadi khairul ummah ini hal-hal yang penting, inilah yang difokuskan, harus diperhatikan seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu begitu uniknya, begitu indahnya, di mana hal-hal yang penting yang mengandung hikmah Allah Subhanahu wa taala tekankan seperti itu. Jadi kalau kita renungin begitu indahnya dengan kalimat simpel, kita bisa akan pahami. Kita sudah dibatasi oleh waktu. Kita akan jumpa lagi pada Senin depan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan dapat kita pahami semuanya ya. Saya Muhammad Krisna dan Neza, juga Yusuf Bangkit, kemudian Anis Malim dan Atar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.